Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fatih. Di sini saya akan membawakan materi mengenai korupsi dan teori korupsi. Pengertian korupsi. Kata korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio atau corruptus. Korupsi memiliki arti beragam yang dinyatakan merusak atau menghancurkan. Korupsi juga diartikan kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah. Kata korupsi yang masuk dalam bahasa Inggris menjadi kata corruption atau dalam bahasa Belanda menjadi korupsi. Kata korupsi dalam bahasa Belanda masuk dalam perbendaharaan Indonesia menjadi korupsi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, korupsi adalah penyelundupan atau penyalahgunaan uang negara atau perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Definisi lainnya dari korupsi disampaikan World Bank pada tahun 2000, yaitu korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi. Definisi World Bank ini menjadi standar internasional dalam merumuskan korupsi. Pengertian korupsi juga disampaikan oleh Asian Development Bank atau ADB, yaitu kegiatan yang melibatkan perilaku tidak pantas dan melawan hukum dari berbagai sektor publik dan swasta untuk memperkaya diri sendiri untuk orang-orang terdekat mereka. Orang-orang ini lanjut pengertian ADB. Juga membujuk orang lain untuk melakukan hal-hal tersebut dengan menyalahgunakan jabatan. Lalu ada komponen-komponen dari korupsi. Satu, korupsi adalah suatu perilaku. Dua, ada penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan. Tiga, dilakukan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok. Empat, melanggar hukum atau menyimpang dari norma dan moral. Lima, terjadi atau dilakukan di lembaga pemerintah atau swasta. Pada jenis korupsi, menurut Zainal Abidin, terdapat dua jenis korupsi yang dilihat dari besaran uang yang dikorupsi dan asal atau kelas pada pelakunya, yaitu bureaucratic corruption. Korupsi yang terjadi dilakukan birokrasi dan pelakunya para birokrat atau pegawai rendahan. Bentuknya biasanya menerima atau meminta suap dalam jumlah yang relatif kecil dari masyarakat. Jenis korupsi ini sering disebut petty corruption. Yang kedua adalah political corruption. Pelakunya adalah polisi di parlemen, pejabat tinggi di pemerintahan, serta penegak hukum di dalam atau di luar pengadilan. Korupsi melibatkan uang yang relatif besar dan orang-orang yang memiliki kedudukan tinggi di masyarakat, dunia usaha atau pemerintahan. Jenis korupsi ini disebut grand corruption. Lalu ada teori-teori korupsi. Satu, teori korupsi Jack Bologna atau Gon Theory. Faktor-faktor penyebab korupsi adalah keserakahan, greed, kesempatan opportunity, kebutuhan needs, dan pengungkapan expose. Keserakahan berpotensi dimiliki setiap orang dan berkaitan dengan individu pelaku korupsi. Organisasi, instansi, atau masyarakat luas dalam keadaan tertentu membuka faktor kesempatan melakukan kecurangan. Faktor kebutuhan erat dengan individu-individu untuk menunjang kehidupan hidupnya yang wajar, dan faktor pengungkapan berkaitan dengan tindakan atau konsekuensi yang dihadapi oleh pelaku kecurangan apabila pelaku ditemukan melakukan kecurangan. Kawan sambil dengan greed plus opportunity plus need plus expose. Dua, teori korupsi Robert Kierkegaard, CDMA teori. Korupsi terjadi karena adanya faktor kekuasaan dan monopoli yang tidak dibarengi dengan akuntabilitas. Corruption sama dengan directionary plus monopoli plus accountability atau CDMA. Tiga, teori korupsi Donald R. Tracy, fraud triangle theory. Tiga faktor yang berpengaruh terhadap fraud atau kecurangan adalah kesempatan, motivasi, dan rasionalisasi. Tiga faktor tersebut memiliki derajat yang sama besar untuk saling mempengaruhi. 4. Teori cost benefit model. Menurut teori ini, korupsi terjadi jika manfaat korupsi yang didapat berdasarkan lebih besar dari biaya atau risikonya, yaitu nilai manfaat atau bersih korupsi. 5. Teori willingness atau opportunity to corrupt. Korupsi terjadi jika terdapat kesempatan atau peluang atau kelemahan sistem pengawasan kurang dan sebagainya, dan niat atau keinginan didorong karena kebutuhan dan keserakahan. Berdasarkan motivasi pelaku, korupsi dapat dibedakan menjadi lima, yakni korupsi karena kebutuhan, korupsi karena ada peluang, korupsi karena ingin memperkaya diri sendiri, korupsi karena ingin menjatuhkan pemerintahan, dan korupsi karena ingin menguasai satu negara. Sekian presentasi dari saya. Sekian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.